Guys, ternyata sebanyak apapun sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah kalau orang-orang ini tidak diutamakan. Siapakah itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Selain memberikan manfaat kepada orang yang menerima, sedekah juga dapat menuai manfaat bagi orang yang memberikannya. Sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain juga dapat dikatakan sebagai sedekah. Sedekah juga akan membantu umat muslim dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membuka pintu keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Lantas, sedekah yang paling utama itu kepada siapa dulu? Pertama adalah keluarga terdekat, utamanya sebagai laki-laki, yaitu orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti istri dan anak-anak serta orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Rasul menjawab, sedekah orang sedikit harta. Utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Adapun hadis lain juga mengatakan bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekahlah kalian. Seorang sahabat berkata, ya Rasul, aku punya 1 dinar. Rasul menjawab, sedekah kepada dirimu sendiri. Ia berkata lagi, aku masih punya uang. Sedekah kepada anakmu. Jawab Rasul. Ia berkata, aku masih punya uang lagi. Rasul menjawab, sedekah kepada pelayanmu. Ia berkata lagi, aku masih punya uang lainnya. Rasul menjawab, kamu lebih tahu sedekah kepada siapa lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ini hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah guys, lantas bagaimana dengan seorang perempuan? Sedekah yang lebih utama itu kepada siapa? Mungkin hadis berikut ini bisa menjawab. Dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda, wahai kalangan perempuan, sedekahlah kalian meski itu barang perhiasan kalian. Aku kemudian pulang menemui Abdullah bin Mas'ud. Ku bilang, kau ini pria yang fakir, sedangkan Rasulullah memerintahkan kami bersedekah. Temui dan tanyalah Rasulullah soal sedekah kepadamu. Jika sedekah kepada suami itu memadai, maka cukuplah bagiku. Tetapi jika tidak, aku akan menyalurkannya kepada orang lain. Tidak mau, kau saja yang menemuinya, kata Ibnu Mas'ud. Lalu aku berangkat. Tiba-tiba ada seorang perempuan di muka pintu Rasulullah yang memiliki hajat yang sama denganku. Sementara Rasulullah adalah pria yang berwibawa. Bilal pun keluar menemui kami. Sampaikan, 2 perempuan di muka pintu bertanya kepadamu, apakah sedekah keduanya kepada suami mereka dan anak-anak yatim asuhan mereka itu memadai? Tapi jangan bilang siapa kami yang bertanya. Ku bilang kepada Bilal. Ia kemudian masuk menemui Rasulullah dan menyampaikan pertanyaan kami. Mereka berdua siapa? Kata Rasul kepada Bilal. 1 perempuan Ansor, satunya Zainab. Zainab yang mana? Zainab istri Ibnu Mas'ud. Jawab Bilal. Rasul berpesan kepada Bilal, mereka berdua mendapat 2 pahala sekaligus. Pertama, pahala menjaga kekerabatan. Kedua, pahala bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafal hadis oleh Imam Muslim. Nah guys, ada 1 hadis lagi yang memperjelas hadis di atas, yaitu dari Salman bin Amir radhiyallahu anha.
Dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, sedekah kepada orang miskin bernilai 1 sedekah, tetapi bersedekah kepada kerabat bernilai 2 sedekah. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala menjaga silaturahim. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Nah, dari sejumlah hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sedekah dari hasil menyisihkan sebagian pendapatan ditujukan sebaiknya kepada orang yang terdekat secara kekerabatan, meski jauh secara geografis, untuk mendapatkan 2 pahala sekaligus dan 2 fungsi, yaitu ridho Allah dan menjaga silaturahim. Namun guys, pada situasi tertentu, pemberian sedekah kepada orang lain perlu diutamakan sejauh mereka lebih membutuhkan daripada kerabatnya sendiri. Sedangkan sedekah terhadap kerabat sendiri dalam kondisi demikian dapat dilakukan sesekali saja dalam rangka menghangatkan hubungan kekerabatan dan silaturahim. Tapi perlu diingat, jika kerabatnya masih membutuhkan, tentu mereka harus diprioritaskan. Karena sabda Rasulullah SAW riwayat At-Tabrani, "Wahai umat Muhammad, demi zat Allah yang mengutusku dengan hak, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah seseorang kepada orang lain selagi ia memiliki kerabat yang masih membutuhkan bantuan dan pertolongannya." Simpelnya adalah, sedekah kepada orang lain yang sangat membutuhkan itu menjadi lebih utama jika keluarga dan kerabat dekat kita tidak begitu membutuhkan. Lantas kamu tahu tidak sedekah yang paling baik itu apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air dari sungai terdekat atau memasang saluran air. Sedekah ini manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus sehingga bisa menjadi amal jariah. Semoga kita selalu dimudahkan dalam bersedekah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.